making disciples, transforming lives. Hari ini kita akan bahas tentang Yunus. Saya kasih judul di ibadah ke-6 ini adalah Tuhan memakai hambanya yang tidak sempurna. Kenapa? Karena Yunus ini tidak sempurna. Kitab Yunus diawali pasal yang pertama menceritakan tentang Yunus lari dari Tuhan. Ya kan, awalnya aja sudah konflik gitu ya. Kalau sudah nonton sebuah film awalnya itu sudah konflik duluan. Biasanya kan awalnya biasa bangun cerita, kemudian konflik, kemudian anti klimaks. Kalau ini enggak, ini kitab Yunus itu dimulai dengan sebuah konflik dulu. Yunus itu pergi lari dari panggilan Tuhan. Yunus ini orang yang luar biasa, ini nabi one of a kind. Ini nabi yang sampai hari ini mungkin saya belum menemukan selain Yesus yang jauh lebih besar tentunya. Manusia seperti Yunus ini saya belum menemukan lagi. Satu orang mempertobatkan, mungkin cerita yang mirip adalah wanita dari Samaria yang tiba-tiba bisa mempertobatkan satu kampung. Tapi ini enggak kampung, ini kota Niniwe itu besar banget. Dan satu orang Yunus bisa mempertobatkan seluruh kota. Memenangkan kota Jakarta butuh ribuan pendeta. Mungkin butuh puluhan ribu jemaat gitu ya. Tapi ini satu orang bisa memenangkan kota Niniwe yang hari ini mungkin kayak Jakarta. Mungkin kayak New York. Mungkin kayak capital city negara-negara adikuasa. Dan dia bisa berhasil menyelesaikan misi yang dikasih oleh Tuhan. Tapi diawali dengan dia lari dulu. Dia nggak langsung taat. Berapa banyak dari kita pastilah di dalam kehidupan ini pernah nggak taat, ayo ngaku. Siapa di tempat ini yang 100% taat? Ya bisa gantikan saya khotbah. Saya juga pernah nggak taat saudara. Kita pernah mungkin satu kali itu disuruh ke kanan, kita perginya ke kiri. Kita disuruh mengampuni, yang ada malah kita ngeblok WA-nya gitu misalnya. Kita disuruh memberi tapi tambah kita nggak mau, kita pakai untuk yang lain. Kita disuruh melayani, boro-boro melayani gitu kan. Ikut ibadah aja masih males-malesan. Mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Anda disuruh untuk menyapa orang yang mungkin itu menyakiti Anda, tapi Anda tidak menyapa, tapi malah membuang muka. Dalam konteks masing-masing bisa berbeda-beda. Tapi kita sama lari dari apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Yunus itu juga sama. Ya kan, kemudian ada angin ribut, dia ditelan oleh ikan besar. Kemudian Yunus berdoa 3 hari 3 malam. Tuhan berfirman sama ikannya suruh muntahkan, ada banyak pelajaran. Yunus itu cuma 4 pasal. Nama Yunus itu berarti merpati. Merpati yang polos, yang apa adanya gitu ya. Itu arti kata Yunus. Dan Yunus ini ada kira-kira di zaman pemerintahan Yerobeam. Niniwe adalah kota yang pada waktu itu kota yang sangat terkemuka, sangat dikagumi sekaligus menakutkan. Karena kota ini besar, luar biasa dan orang-orangnya kejam. Niniwe dibangun waktu dari zaman Kejadian oleh seseorang yang bernama Nimrod. Kalau Anda membaca kitab Kejadian ada seorang namanya Nimrod itu membangun sebuah kota yang nantinya dikasih nama atau menjadi kota Niniwe. Dan menjadi ibu kota Assyria atau bangsa Asyur pada waktu itu. Nah, Yunus disuruh memberitakan pertobatan atau memperingatkan mereka. Dari ibadah 1 sampai ibadah yang kelima ada banyak pelajarannya. Saya menyampaikan supaya kita tuh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Suara Tuhan itu penting bagi kita, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan keraskan hati kita, jangan gunakan resource kita untuk hal yang salah. Karena Yunus membayar biaya perjalanannya untuk jauh dari Tuhan. Kita pikir kita itu hanya akan membayar harga kalau kita itu taat. Kadang orang kan sampaikan kita harus bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus
membayar harga ketaatan. Tahukah Anda bahwa ketidaktaatan pun ada biayanya? Ketika Yunus lari dari Tuhan, dia harus bayar tiket kapalnya itu untuk pergi menjauh dari Tuhan. Jadi dengan resource yang sama, resource itu bukan hanya uang ya saudara, resource itu bisa bicara tentang kekuatan kita fisik, relasi, kemudian uang salah satunya, dan banyak hal, waktu. Kita bisa gunakan itu untuk mendekat kepada Tuhan atau resource yang sama bisa kita pakai untuk menjauh dari Tuhan. Jadi apa yang Tuhan kasih di tangan kita, sadarkah Anda bahwa berkat itu dari Tuhan, tapi dengan berkat ini kita bisa pakai menjauh dari Tuhan. Dari kitab Yunus ini banyak hal yang kita pelajari. Ketika Yunus ditelan ikan besar dan ada di perutnya gitu ya. Luar biasa, kalau saudara baca kitab Yunus tuh banyak kaget-kagetnya, banyak bingung-bingungnya. Karena ada banyak kejadian tuh serba sangat kebetulan, seolah-olah. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa ada Tuhan di balik semuanya itu. Ya tiba-tiba ada angin ribut, Tuhan yang menurunkan kata firman Tuhan. Tiba-tiba ada ikan besar, Tuhan bilang atas penentuan Tuhan. Ketika awak kapal itu bingung, kenapa angin ribut ini gak berhenti-berhenti? Mereka sudah lakukan apa yang mereka tahu sebagai seorang pelayar. Ini pasti ada yang salah. Cari siapa yang salah. Dibuang undi kok dapatnya Yunus. Random banget. Seolah-olah sepertinya random. Padahal Tuhan itu bisa pakai yang paling random sekalipun untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada di hidup kita. Tuhan itu ada di hidup kita. Saudara, dan Tuhan itu Allah yang mendengar doa. Ketika Yunus ada di perut ikan, ya di perut ikan itu kalimat yang agak aneh disampaikan. Tapi ya itu kenyataannya gitu ya. Dia di perut ikan dan dia itu berdoa. Tidak ada tempat yang terlalu jauh untuk Tuhan bisa mendengar doa kita. Dan dia percaya Tuhan itu mendengar dan menjawab doa. Saudara, beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, kami ada pelayanan ke Bali saya dengan Pastor Fuji. By the way, salam dari Pastor Fuji. Hari ini Pastor Fuji melayani di Jakarta Selatan ya, karena di sana memang masih baru. Nah, beberapa minggu yang lalu kami ada pelayanan, kami ajak anak-anak gitu ya. Kebetulan sekolah mereka libur. Nah, kami sudah buat jadwal nih mau kemana aja. Namanya anak-anak udah besar ya saudara ya. Kalau udah besar tuh orang tua yang ikut anak biasanya. Anak-anak tuh yang tentuin, oke ma nanti kita makan di sini, di sini, di sini, di sini gitu kan. Oke udah atur aja. Nah kita pergi ke sana, tiba-tiba jalanan itu macet. Macet dan pergi ke sebuah tempat itu akan lama, sedangkan kita semua udah lapar sekeluarga. Terus akhirnya coba ganti yang lain, cari yang lain, dia cari, dia akhirnya menemukan atau menentukan satu tempat. Terus saya cek, saya kaget lihat tempatnya. Loh ini kan tempat yang sekian tahun yang lalu saya itu pernah lewat restoran itu. Gitu ya, lewat restoran itu dan bergumam di dalam hati, nggak ada yang tahu kecuali saya. Saya ingat itu waktu itu malam-malam saya jalan kaki entah mau kemana, saya jalan kaki dan saya tuh lihat satu restoran di sebelah kanan saya. Terus saya berpikir, aduh kepengen ya suatu hari makan di sini. Itu cuma di dalam hati, nggak ada yang tahu. Nah, udah itu saya lupa, saya nggak inget lagi restoran itu, berkali-kali ke Bali juga nggak pernah inget mau ke sana. Entah sesuatu yang random, anak saya juga nggak tahu. Ketika saya lihat, saya tuh dalam hati pikir, ya ampun Tuhan, masalah sesepele itu loh, Tuhan tuh kok denger ya doa yang kayak gitu. Bahkan dijawab Tuhan. Betapa saya itu kayak hatinya langsung meleleh. Tuhan itu kok baik banget. Doa yang saya sudah lupa, yang saya itu bahkan gak mendoakannya dalam arti berdoa sungguh-sungguh gitu, enggak. Cuma bergumam dalam hati, aduh kepengen ya makan di sini suatu hari nanti. Gak nyangka bahwa suatu hari itu Tuhan tentukan dengan cara yang tanpa direncanakan gitu ya. Bahkan karena macet gitu kan, bahkan Tuhan memakai macet untuk membelokkan saya. Untuk memberitahu bahwa Tuhan itu dengar doamu dan Tuhan itu menjawab. Wow, pengalaman-pengalaman itu loh yang membuat saya itu tambah cinta sama Tuhan. Bukankah demikian dengan hidup Anda? Ingatkah Anda bagaimana Tuhan menjawab doa Anda? Yunus juga sama. Yunus itu di perut ikan. Dia itu percaya doanya akan didengar Tuhan dan doanya akan dijawab oleh Tuhan.
Dan benar ketika Yunus berdoa, dia memperkatakan firman, dia ungkapkan isi hatinya, dia jelaskan situasinya, dia bersyukur sama Tuhan, dia bernasar sama Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Yunus pasal yang kedua, ayat yang terakhir ditulis Tuhan berfirman kepada ikan itu. Ya ternyata gak cuma sama kita. Tuhan juga bisa berfirman sama ikan, ikannya nurut saudara ya. Kalau berfirman sama kita kadang-kadang kita masih mikir dulu. Tapi lama ikannya langsung nurut. Ikannya langsung memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus punya kesempatan kedua. Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama ditulis, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Yunus pasal yang pertama dimulai dengan datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Dan itu diulangi lagi tapi ada kedua kalinya. Yunus diberikan kesempatan yang baru. Kali ini puji Tuhan Yunus itu langsung meresponi dengan benar. Kalau tadinya dia lari, kenapa kok dia lari dari panggilan Tuhan? Yunus punya alasan kok. Dan alasannya sebenarnya sangat bisa dimengerti karena orang Niniwe itu jahat. Dan bahkan beberapa literatur sejarah mencatat bahwa Yunus ini punya bukan dendam ya, trauma atau sebuah sakit hati tertentu karena kalau sejarah menulis ada anggota keluarganya itu yang pernah disiksa sama orang Niniwe. Kalau Anda pernah lihat orang tua Anda itu mengalami perlakuan buruk dari seseorang gitu ya. Terus Tuhan itu menyuruh Anda memberkati orang tersebut. Pasti nggak gampang. Pasti ada konflik batin. Pasti Anda kalaupun melakukan, Anda melakukannya dengan separuh-separuh. Tapi Yunus, dia tahu dia konflik batin, dia pergi. Tapi ketika dia bertobat, dia dikasih kesempatan kedua, dia benar-benar pergi ke Niniwe. Dia kasih tahu orang Niniwe bahwa 40 hari lagi kamu akan ditunggang balikan. Orang Niniwe tahu bahwa yang dibutuhkan adalah pertobatan. Orang Niniwe bertobat dengan radikal. Satu hal yang Tuhan itu nggak tahan adalah pertobatan yang radikal. Tuhan itu hatinya nggak pernah bisa nggak bisa tahan kalau lihat orang itu benar-benar hancur hati dan bertobat sungguh-sungguh. Makanya bahkan Tuhan yang dikatakan Tuhan yang nggak pernah menyesal, Tuhan itu nggak pernah menyesali apa yang dia lepaskan atau dia kasih untuk kita. Tapi kalau untuk penghukumannya, firman Tuhan menulis, Tuhan menyesal dan dia nggak jadi menghukum. Kenapa? Karena orang Niniwe itu bertobat sungguh-sungguh. Dari raja sampai semua rakyat jelata sampai hewan-hewannya itu semuanya disuruh puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum 3 hari 3 malam. Binatang yang nggak ikut bersalah pun suruh puasa. Benar-benar merendahkan diri. Pertobatannya nggak cuma lewat mulut tapi benar-benar diekspresikan lewat perbuatan. Dan Tuhan bisa melihat pertobatan itu sungguh-sungguh real. Akhirnya Tuhan nggak jadi menghukum. Nah kita lanjut ke Yunus pasal yang keempat. Jadi Yunus pasal yang ketiga itu diakhiri dengan Tuhan nggak jadi menghukum. Yunus pasal yang keempat. Pasal yang keempat ayat yang pertama. Judulnya adalah Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Karena Niniwe ini bukanlah orang Israel, bahkan musuhnya atau ancaman bagi orang Israel. Nah ayat yang pertama, tetapi hal itu, apakah hal itu? Hal itu adalah Tuhan gak jadi menghukum. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Marahnya itu gak sekedar marah, tapi marah banget. Gitu. Hal itu sangat mengesalkan Yunus. Kenapa sih Tuhan gak jadi menghukum? Karena dia berharap Niniwe dihukum. Pernah nggak Anda itu marah atau nggak suka atau benci sama seseorang yang pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada Anda atau keluarga Anda dan berharap orang itu dihukum Tuhan? Pernah nggak? Nah Yunus itu gitu. Yunus itu berharap Niniwe itu nggak bertobat gitu loh. Dia berharap Niniwe itu dihukum Tuhan. Itu yang membuat dia puas. Dia gak bisa balas biar Tuhan yang menghukum aja. Tapi yang terjadi bukannya Tuhan menghukum, malah Tuhan mengampuni. Makanya
Yunus ini marah banget. Hal itu mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Nah, ketika dia marah, apa yang dia lakukan? Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Waktu kapan hari aku belum pergi ke Tarsis, kan aku sudah bilang bahwa ini tuh pasti nanti ujungnya pertobatan dan gak jadi dihukum Tuhan. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus itu kenal Tuhannya. Ada dua sisi koin dari ayat ini. Ya. Sisi koin yang pertama adalah dari cerita ini, Yunus itu marah. Kebaikan Tuhan itu dianggap jahat buat dia karena tidak menghukum orang yang seharusnya Tuhan itu hukum menurut Yunus. Jadi dia merasa Tuhan gak adil. Tuhan itu harusnya menghukum orang ini jahat. Berapa banyak kita itu bisa salah persepsi dengan keadilan Tuhan. Orang jahat kok mujur sih? Di Mazmur juga dikatakan, aku iri kepada orang jahat. Orang jahat itu hidupnya mujur, gak banyak masalah. Yunus ini, tuh kan Tuhan itu terlalu baik sih. Tuh kan aku tahu Tuhan itu karena Tuhan itu sangat baik. Makanya dari awal aku gak mau pergi. Yunus juga tahu kekuatannya dia. Yunus itu tahu potensinya dia. Saudara kalau baca di kitab Yunus pasal yang pertama, di mana Yunus ada, di situ orang bertobat. Bahkan ketika dia lari dari Tuhan pun, seluruh awak kapal itu bisa bertobat gara-gara Yunus. Bayangkan, ini orang hebat banget. Dia punya pengurapan itu pengurapan kota, pengurapan yang masif gitu ya. Mungkin kayak Reinhard Bonnke, sekali KKR jutaan orang gitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Orang ini orang yang luar biasa. Tapi dia punya luka hati yang dia bawa ketika dia melayani Tuhan. Jadi bias. Jadi gak lurus gitu ya. Jadi bias pertimbangannya. Dia gak rela orang yang pernah menyakiti keluarganya itu diampuni sama Tuhan. Satu sisi koin adalah dia marah karena Tuhan baik, bayangkan saudara. Dia marah karena Tuhan baik. Orang kan biasanya marah karena merasa Tuhan jahat, bener gak? Tuhan kok gitu sih, Tuhan kok gak tolong aku, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Yang kita baca di ayat-ayat yang lain, kalau Anda baca di keluhan-keluhan Nabi dan sebagainya, keluhannya itu adalah Tuhan itu gak adil, Tuhan kok gak tolong aku, Tuhan kok begini begitu. Karena kita menganggap Tuhan kurang baik. Nah di Yunus ini karena Tuhan terlalu baik, dia marah. Tapi di sisi koin yang satunya adalah kita jadi tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih karunia. Penuh kasih karunia. Anda bisa mengharapkan kasih karunia yang sama yang diterima oleh orang Niniwe itu di dalam kehidupan Anda. Kalau ada orang-orang yang Anda bergumul dengan rasa bersalah sekian tahun dan Anda sampai struggle sampai minum obat tidur. Malam hari ini Tuhan mau membebaskanmu. Malam hari ini Tuhan berkata, aku mengampunimu. Karena orang sejahat apapun kalau sungguh-sungguh bertobat, Tuhan itu pengampunannya itu all out. Tuhan itu kalau ngampuni itu benar-benar dihapus, dosa itu dihapus. Bukan disimpan terus nanti diingat-ingat. Kita kadang-kadang suka ingat-ingat kesalahan pasangan kita 10-20 tahun yang lalu kita masih ingat. Tapi Tuhan itu benar-benar menghapus, orang-orang Tuhan itu tidak mengingat-ingat, Tuhan itu melupakan, membuang dosa kita sampai ke tubir laut, kata firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita itu bisa mengharapkan kasih karunia Tuhan. Nah dalam konteks Yunus ini, Yunus itu marah
Puji Tuhannya ketika dia marah dia berdoa sih. Dia nggak marah terus ngantemin orang gitu ya. Dia marah, yang dia lakukan dia berdoa. Orang ini ketika dia dalam kesesakan dia berdoa. Ketika dia marah dia berdoa. Saudara, adalah hal yang sangat wajar untuk kita itu mengekspresikan diri kita. Daud juga di Mazmur juga mengungkapkan isi hatinya. Dia menceritakan kegalauannya, kemarahannya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya, it's okay to tell anything and everything to God. It's okay untuk Anda sampaikan keluhan Anda di hadapan Tuhan. Nah, kita lanjut ayat yang ketiga. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Marahnya itu sampai kepingin mati gitu ya. Marahnya itu sampai gak mau lihat orang lain yang jadi musuhku itu diberkati. Bisa kelihatan dalamnya lukanya si Yunus ini. Tetapi firman Tuhan Allah, layakkah engkau marah? Wow, ini pertanyaan kayak pertanyaan jebakan atau apa ya? Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Tuhan gak marah balik loh, Tuhan itu tanya, apakah kamu tahu yang sedang kamu lakukan? Kamu itu layakkah kamu marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi yang dilakukan Yunus itu kira-kira seperti Lot pergi ke sebuah kota yang tidak kena hukuman Tuhan. Karena Yunus itu berharap Niniwe itu dihukum kayak Sodom dan Gomora. Jadi dia pergi untuk menantikan penghukuman terhadap musuhnya, kira-kira gitu. Dia menanti-nantikan penghukuman Tuhan itu terjadi karena Tuhan bilang 40 hari lagi. Maka kota ini akan ditunggang balikan, Tuhan bilang. Akan mengalami penghukuman Tuhan. Jadi Yunus itu menanti-nantikan, berharap orang-orang gak bertobat dan berharap Niniwe itu dihukum Tuhan. Jadi Yunus gak pulang balik loh ke rumahnya. Dia gak pulang balik, dia nunggu nih. Karena buat dia adalah sebuah kepuasan dan sukacita kalau melihat musuhnya jatuh. Kalau melihat musuhnya dihukum Tuhan. Dan itu yang dia harapkan. Dan ketika itu tidak terjadi, dia marah dan Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Saudara, pelajaran pertama kita belajar, kita itu gak layak marah sama Tuhan. Kita tuh harus ingat siapa kita. Kalau kita marah dan menceritakan kemarahan kita sama Tuhan itu oke. Itu berarti jujur dengan perasaan kita. Ya. Tapi kita juga harus sampai di titik kita itu bertobat dari kemarahan kita dan belajar mengerti sisinya Tuhan. Yesaya 45 ayat ke-9 saya bacakan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Protes gitu kan. Atau yang telah dibuatnya engkau gak punya tangan. Ngomong sama pembentuknya. Saudara, Tuhan mengkonfrontasi seorang nabi. Tuhan itu juga mau mengkonfrontasi hati kita kalau hati kita itu salah. Ya. Kita itu punya perasaan dan kita bisa jujur dengan perasaan kita. Sesuatu yang baik ketika kita itu jujur dengan perasaan kita. Tapi kita tidak boleh berpikir bahwa semua perasaan kita terhadap Tuhan itu benar. Kita bisa jujur seperti Daud jujur kepada Tuhan. Tuhan, kenapa mujur nasib orang jahat? Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Tuhan, aku marah. Tuhan, aku gak suka. Tuhan, aku sedih. Tuhan, aku kecewa. Anda bisa jujur dengan perasaan Anda, entah itu tentang orang lain atau tentang Tuhan. Tapi kita tidak boleh berpikir bahwa semua perasaan itu, apalagi terhadap Tuhan itu benar. Dan kita harus bertobat kalau kita berada di dalam kemarahan, apalagi kepada Tuhan. Kalau kita itu kecewa sama Tuhan dan marah dengan Tuhan, saudara, kita gak akan bisa bertumbuh. Ada orang-orang yang saya temui gitu ya, konseling, gak bisa bertumbuh. Gimana ternyata saya temukan akarnya.
Akarnya itu dia kecewa sama Tuhan dan dia marah sama Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya sakit dan meninggal, dia marah karena Tuhan gak menyembuhkan. Tapi dia simpen di dalam hati, dia gak pernah dealing dengan itu, gak pernah mengakui perasaan itu. Dia ikut Tuhan, dia ikut CG, tapi dia selalu muter-muter di padang gurun gak kemana-mana. Rohaninya gak bertumbuh. Nah gimana kita bisa bertumbuh sedangkan kita marah sama Tuhan. Dan kita berharap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, bereskan hati kita. Adakah hal-hal yang Anda pernah kecewa sama Tuhan? Kita bisa loh marah sama Tuhan. Kita bisa loh sakit hati sama Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikir Tuhan tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Atau kita nggak ngerti dan kita mengalami sesuatu yang menyakitkan. Saudara, ingat lagi bahwa kita itu tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Saya sendiri secara pribadi pernah mengalami ketika papa saya meninggal, papa saya tuh ada sakit sekian tahun gitu ya. Saya berdoa gak kurang-kurang. Bahkan saya itu memberi diri jadi hamba Tuhan. Saya sudah memberikan hidup saya melayani sepenuh waktu di ladang Tuhan. Tapi Tuhan kok gak nyembuhin papi saya gitu ya. Waktu itu papa saya meninggal tahun 2006. Berarti sudah sekian belas tahun yang lalu. Butuh bertahun-tahun untuk saya bisa menerima. Beberapa tahun pertama adalah tahun yang sulit buat hidup saya. Saya sudah jadi full timer, sudah jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi itu menyakitkan kehilangan orang yang saya kasihi. Saya berusaha menyelami pun itu sepertinya sulit karena saya sudah berdoa. Saya berdoa itu enggak cuma puasa dan saya berdoa itu sujud itu enggak cuma sujud. Saya tuh sampai rata dengan tanah itu loh di gereja. Benar-benar minta supaya Tuhan itu sembuhkan papa saya. Tapi di titik tertentu papa saya dipanggil Tuhan. Ya hari ini tentunya saya sudah melewatinya dan saya mensyukuri Tuhan itu tahu yang terbaik buat kehidupan saya. One day saya akan ketemu di surga nanti. Tapi tahun-tahun pertama itu sesuatu yang sulit dan saya itu mengalami mau nyalain siapa, nyalain Tuhan. Tapi kayak salah, tapi saya juga marah gitu ya. Nyalain diri sendiri, apa yang harus saya juga menyalahkan diri sendiri. Jadi bulet aja di dalam diri saya. Sampai satu titik Tuhan membebaskan saya. Saya melepaskan dan menerima kenyataan dan tanda kutip mengampuni Tuhan. Sebuah kalimat yang sepertinya konyol gitu ya. Tapi banyak orang perlu lakukan kalau Anda itu merasa Tuhan itu marah dengan Anda. Anda marah dengan Tuhan dan Tuhan menyakiti Anda. Tuhan gak bersalah. Tapi itu untuk membebaskan kita. Oleh sebab itu makanya pengampunan itu never about orang lain. Itu selalu tentang membebaskan diri sendiri. Setelah itu pertumbuhan rohani saya langsung langsung cepat lah gitu ya untuk menebus waktu-waktu yang terhilang. Nah bagaimana dengan Anda? Layakkah kita marah sama Tuhan? Kalau ada orang-orang yang Anda bergumul karena rasa sakit yang Anda pernah lalui. Ini waktunya Tuhan mau membebaskan Anda. Supaya Anda gak lagi kaki Anda terikat di masa lalu. Ya, yang berikutnya jangan hidup dengan keluhan. Si Yunus ini mengeluh aja. Mengeluh karena Tuhan membebaskan Niniwe, mengeluh karena pohon panasnya terik gitu ya. Dia duduk di sebuah pohon, kemudian panas gitu ya. Dia kesel. Ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Baik banget sih Tuhan ya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu dapat berkat, Yunus ceritanya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya lebih baiklah aku mati daripada hidup. Lagi-lagi self pity party. Lagi-lagi mengasihani diri sendiri.
Saudara, apa yang Yunus alami? Dia itu bentar-bentar, aduh nggak mau, bentar-bentar mengeluh. Anda akan selalu bisa menemukan alasan untuk mengeluh, percayalah. Di hidup ini, apalagi tinggal di kota Jakarta. Dari pagi sampai malam Anda bisa temukan alasan untuk mengeluh. Dari macet lah, ketemu orang-orangnya telat lah, nanti pakai baju ternyata mbaknya belum gosok lah. Wah, pokoknya Anda punya alasan lah untuk mengeluh sepanjang hari. Tapi ternyata keluhan itu pilihan, saudara. Keluhan itu pilihan. Anda bisa melihatnya dari sisi positif atau tetap mengeluh. Mungkin memang kejadiannya memang mengecewakan atau enggak menyenangkan. Setidaknya belajarlah mulai hari ini. Kalau kita itu enggak bisa ngomong positif, lebih baik diam. Daripada kita ngomel, daripada kita mengeluh, belajarlah untuk diam. Dengan diam itu kita akan berpikir, kira-kira aku bisa memanfaatkan ini jadi apa ya? Karena keluhan itu tidak pernah mengubah apapun, yang ada adalah membuat sesuatu yang buruk jadi lebih buruk. Belajarlah hidup tidak dengan keluhan demi keluhan demi keluhan. Pernah enggak saudara punya teman yang isinya tuh ngeluh terus? Saudara suka enggak dengarnya? Kalau Anda aja jadi teman gak suka dengar, apalagi Tuhan gitu ya. Mengeluh, pokoknya isinya kalau ketemu Anda yang keluar dari mulutnya tuh semuanya negatif deh. Yang orang itu salah lah, yang mobil itu salah lah, yang matahari salah gitu ya. Yang angin salah, pokoknya semuanya salah dan gak ada yang benar. Kecuali dirinya. Saudara, jangan hidup dengan keluhan, hiduplah dengan pujian. Amin. Kalau nggak ada sesuatu yang dipuji, ya diem aja gitu ya. Tapi carilah sesuatu yang kita bisa syukuri. Karena kadang-kadang keluhan itu membuat kita nggak bisa mensyukuri apa yang sudah ada. Tapi mengeluh untuk sesuatu yang buruk dan sesuatu yang nggak ada. Berikutnya, perhatikan Tuhan tetap memakai hambanya yang tidak sempurna. Yunus jauh dari sempurna, walaupun dia orang yang luar biasa. Orang ini hebat. Orang ini punya potensi yang di zaman sekarang masih jarang. Tapi Tuhan tetap memakai Yunus. Demikian juga dengan orang-orang lain yang di dalam daftar firman Tuhan yang Tuhan pakai. Mereka semua punya kekurangannya masing-masing. Yunus itu dipakai Tuhan, ditawari kesempatan kedua, dia taat sama Tuhan. Mission accomplished, misi selesai, misi berhasil, Tuhan puas. Sayangnya Yunus gak belajar. Tuhan tetap memakai hambanya. Pelajaran buat kita para hamba-hamba Tuhan, baik Anda yang melayani sepenuh waktu maupun yang tidak. Pelayan Tuhan harus tetap taat kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan itu bertentangan dengan ekspektasi kita. Kita punya Tuhan, itu kayak kita itu jadi pegawai, jadi staff, kita punya bos. Nah, sebagai staf ini kan kita punya hubungan ya, satu sama lain gitu ya. Kita punya teman, kita punya kehidupan pribadi lah. Nah di dalam kehidupan pribadi kita itu punya orang yang kita benci gitu ya. Kita nggak suka, kita jadikan musuh. Tapi bos kita itu menyuruh kita bawa makanan, kirim ya ke si A gitu kan. Kirim makanan ini ke si A. Tapi kita tahu bahwa orang ini tuh musuhnya kita. Apa yang kita harus lakukan? Disitulah kita harus menanggalkan kehendak pribadi kita dan melakukan kehendak Tuhan. Disitulah kita disebut pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Disitulah ketika kita itu mati bagi diri sendiri dan hanya melakukan kehendak Tuhan, itulah pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Dan Tuhan mau memakai setiap kita. Kita semua punya alasan untuk tidak mau. Kita semua punya alasan untuk menolak pemakaian Tuhan. Tuhan hanya mencari orang yang mau walaupun Anda nggak sempurna. Dengan semua kelemahan Anda nggak perlu jelaskan sama Tuhan. Bahkan ya ketika Anda mau diangkat jadi pemimpin, tapi aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Gini loh, sebelum orang itu minta Anda atau sebelum Tuhan itu nyuruh Musa, masa sih Tuhan di dalam kemahatauannya nggak tahu kalau Musa itu gagap?
Tuhan aku aku nggak bisa ngomong. Tuhan itu sudah tahu kelemahan kita sebelum Tuhan itu mau minta kita dipakai olehnya itu Tuhan sudah tahu. Nah kalau Tuhan di dalam pengetahuannya itu tahu kelemahan kita dan tetap mau memakai kita. Bukankah itu sebuah privilege bahwa di dalam kelemahan pun Tuhan mau memakai kita jadi hambanya? Di dalam keterbatasan kita Tuhan mau memakai Anda. Di dalam segala ketidakmampuan Anda, Tuhan tetap mau melibatkan Anda di dalam misinya yang besar bagi dunia ini. Jadi berikan dirimu untuk sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Sayangnya Yunus ini melakukan kehendak Tuhan tanpa mengenal hatinya Tuhan. Disitulah Tuhan mau di dalam proses kita melayani Dia. Bukan hanya kita melakukan kehendaknya, tapi kita mengenal pribadinya. Sementara kita melayani Dia. Sementara kita melakukan kehendak Tuhan, yang dicari Tuhan bukan hanya misinya berhasil, tapi kita mengenal pribadinya. Karena ada banyak pelayan Tuhan, itu bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa mengenal hatinya Tuhan. Kita perlu belajar kenal hatinya Tuhan ketika kita melayani Tuhan. Yang terakhir, kasih sayang Tuhan itu untuk semua manusia, saudara. Mungkin pertanyaan bagi Yunus adalah, haruskah aku mengasihi Niniwe? Haruskah aku mengasihi orang yang membenci aku? Injil sudah menulis dengan jelas, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka. Nah, di kitab Yunus ini, kalimat terakhirnya Yunus adalah ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? 2 kali Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Itu adalah kalimat terakhirnya Yunus. Tapi puji Tuhan, kitab Yunus tidak diakhiri dengan kalimat ini. Puji Tuhan, Tuhan yang punya kalimat yang terakhir. Karena sebenarnya kitab Yunus ini bukan tentang Yunus. Kitab Yunus ini tentang Tuhan. Memperkenalkan pribadinya lewat cerita bagaimana Tuhan itu sayang sama semua orang. Cara terbaik kita itu jahat sama Tuhan, jahat sama orang adalah tidak memberitakan Injil. Karena apa? Karena kita itu lebih rela orang itu dihukum masuk neraka daripada ikut bersama dengan kita ke surga. Yang dilakukan Yunus itu enggak gampang. Tapi orang yang Yunus lakukan adalah Yunus itu menantikan penghukuman. Dia lebih rela orang lain enggak dengar peringatan Tuhan dan dihukum daripada dengar peringatan Tuhan dan bertobat. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita itu menjadi kepanjangan kasih-Nya Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang? Tuhan itu berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Tuhan itu kasih kalimat terakhir di kitab Yunus. Yunus itu adalah kitab yang paling gantung. Kalau Anda nonton film gak jelas ini musuhnya ini mati gak sih sebenarnya? Gitu ya, ini jangan-jangan musuhnya masih hidup, kan gak enak ya, pulang itu rasanya masih kayak ada yang menghantui. Terus misalnya pemeran protagonisnya atau lakonnya ini kira-kira beneran mati atau masih hidup gitu kan. Kalau mati kan sedih ya kan, ending. Loh kok musuhnya hidup, lakonnya mati lah, kan ini kan gak happy ending ini filmnya. Jadi gak jelas nih, Yunus itu bertobatkah setelah itu, matinya gimana? Dari awalnya juga nggak ngasih tahu latar belakang, selesainya juga gantung. Karena apa? Karena ini never about Yunus. Cerita di kitab Yunus itu menjelaskan tentang siapa Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih. Perlakuan Tuhan kepada Yunus itu sama dengan perlakuan Tuhan kepada Niniwe. Karena di mata Tuhan, semua orang itu berhak terima kasih-Nya Tuhan. Pengampunan itu milik semua orang yang mau bertobat. Ketika Yunus bertobat, Tuhan mengampuni. Orang Niniwe bertobat, Tuhan juga mengampuni. Itu ngomong tentang karakter Tuhan. Menjelaskan tentang betapa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sejauh apapun, seburuk apapun hidupmu, selama engkau mau kembali sama Tuhan, Tuhan itu akan menerimamu. Sama seperti anak yang hilang, walaupun dia sudah jauh, sudah tinggalkan papanya, tinggal di kandang babi, gak bisa makan makanan babi.
Ketika dia pulang dengan bau babi, papanya tetap memeluk dia dan mengembalikan statusnya. Tuhan menggambarkan dirinya dengan berbagai cara untuk menjangkau hati kita. Supaya kita nggak salah persepsi tentang Tuhan. Supaya kita nggak salah asumsi tentang Tuhan. Ketika ada hal-hal buruk atau yang kita anggap buruk terjadi dalam kehidupan kita nggak salah asumsi sama Tuhan. Tuhan itu baik. Ketika angin ribut diturunkan oleh Tuhan, tujuan Tuhan tidak untuk menghukum, tidak untuk tidak untuk merepoti atau membuat umatnya menderita, tapi untuk menjangkau hatinya Yunus. Banyak pelajaran yang kita bisa pelajari tentang Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Kenali Tuhan, kenali hatinya. Kitab ini diselesaikan dengan kalimat Tuhan itu mengungkapkan hatinya. Mengungkapkan siapa dirinya. Biarlah kita itu satu ground dengan Tuhan, satu pihak dengan Tuhan. Kalau Tuhan sayang semua orang itu layak mendengar firman Tuhan. Semua orang itu layak mendengar Injil. Kitab Yunus menjelaskan hati Tuhan yang sama di kitab-kitab Perjanjian Baru bahwa sampai hari ini, sampai kapanpun hati Tuhan adalah dia tidak mau satu orang pun binasa. Dia mau semua orang diselamatkan. Oleh sebab itu gereja ini melakukan apapun demi itu. Melakukan hal yang benar tentunya, apapun itu enggak berarti enggak ada garisnya. Tapi kita melakukan semua yang kita bisa lakukan untuk memenangkan Niniwe di luar sana. Yang kita tahu orang itu bisa sejahat apapun. Kalau Injil sampai ke mereka dan mereka bertobat, Tuhan itu pun ada untuk mereka. Saudara, jangan marah ketika ada orang-orang yang mungkin Anda anggap dulunya jahat, tiba-tiba bertobat dan dipakai Tuhan. Dimulai dari kita dulu yang Tuhan, aku mau terlibat. Jangan seperti Yunus yang malah Tuhan baik, malah dia marah gitu ya. Tapi lihatlah kebaikan Tuhan dan jadilah kepanjangan tangan untuk kasihnya Tuhan. Jangkau orang-orang di luar sana. Karena kitab Yunus ini mengajarkan bahwa kasih sayang Tuhan itu untuk semua manusia. Untuk itulah dia mati di atas kayu salib. Supaya semua orang yang percaya bisa terima keselamatan. Enggak ada satupun orang di muka bumi ini yang terlewatkan kalau orang itu mau percaya Yesus. Maka keselamatan itu untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Pakailah hidup Anda, berikan hidup Anda untuk dipakai Tuhan. Berikan seluruh tubuh Anda, jiwa Anda, hidup Anda untuk menjadi kepanjangan kasih sayang Tuhan. Amin.